Engkau ada di setiap kami. Engkau hadir. Oh ya nama sandara baya rabaya rabaya rabaya. Oh rabaya 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 rabaya. Oh lama 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 lama. Oh lama 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 lama. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Terima kasih Kau kumpulkan setiap kami anak-anakmu dari gerejamu di tempat ini untuk merayakan hari kelahiranmu Tuhan Yesus. Biar kami menikmati sukacita karena Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau hadir di tengah-tengah jemaatmu. Engkau hadir pada setiap pribadi lepas pribadi. Betapa dahsyat Engkau, betapa mulia Engkau, betapa agung Engkau, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja kami yang mulia, Raja segala raja yang perkasa, Allah Elohim, Tuhan Raja semesta alam. Biarlah setiap yang bernapas memuji-muji dan menyembah, meninggikan namamu saja. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Shalom, Jehovah El Shaddai, Jehovah Syama, Tuhanku yang hebat dan dahsyat. Hanya kepadamu lah kami ya Tuhan memuji dan menyembah dan mengucap syukur, sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik. Terima kasih kesempatan ini ya Tuhan. Kami akan sebentar mendengarkan bagian dari firman. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang beritakannya. Nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Aduh, Natal begini memang perlu AC yang benar-benar fit. Itu sebabnya memang dalam setiap perayaan-perayaan itu prepare itu penting. Ada banyak kita orang seperti ini harus memberi hati untuk prepare. Jadi jangan sampai kita gereja segini banyak orang gak ada yang prepare dengan baik. Nah akhirnya apa? Anak-anak nangis kepanasan, mau dengarkan firman Tuhan, tidak konsentrasi karena harus kipas-kipas. Ini ya bagian dari pelayanan yang utuh Bapak Ibu. Ketika kita memberi hati kita dengan tulus dan ikhlas. Bukan untuk gontok-gontokan, tapi siapa yang mau? Siapa yang rindu memberi yang terbaik? Kalau engkau memberkati rumah Tuhan, maka rumahmu diberkati. Kalau engkau memberkati pekerjaan Tuhan, maka pekerjaanmu diberkati. Amin. Percayakah engkau dengan hal itu? Maka besok-besok kalau kita Natalan begini, prepare dengan baik. Saya sudah wanti-wanti dari awal AC ini. Ya, bukan menyalahkan, tapi prepare dengan baik. Pastikan detil-detilnya. Apakah jemaat bisa nyaman beribadah. Baik Bapak Ibu, selamat hari Natal bagi kita semua. Yang ada di sini, yang ada di atas, yang ada di bawah juga. Saya tadi turun ke bawah, ternyata di sana lebih panas. Masih lebih beruntung Bapak Ibu di ruangan ini. Mereka di bawah juga lebih panas walaupun ada AC 2. Jadi hari ini kita nggak apa-apa berpanas-panasan. Karena itu kita mau menyembah Tuhan dalam kehangatan kasih-Nya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini seperti tema daripada gereja PGI, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, tolong dibuka slide-nya kelewatan kayaknya itu. Slide yang pertama. Suara saya
serak-serak ini ya, serak-serak basah ya. Tapi kelihatannya suaranya lebih baik begini ya. Jadi waktu nyanyi menyembahmu itu saya jadi kayak penyanyi aslinya gitu. Namanya siapa itu ya? Edo ya? Edo ya? Redo. Mirip banget suara saya dengan dia. Saya jadi pikir loh, gimana ya kalau pertahankan suaranya kayak gini ya? Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku. Tapi kalau radangnya udah sembuh hilang itu, cengkoknya itu. Tapi bagus juga ada cengkoknya sedikit ya. Makanya susah niru suaranya Pak Niko. Ya pasti ya. Karena suaranya ada cengkoknya sedikit, itu khas, gak semua orang punya. Orang-orang tertentu yang punya itu. Baik, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat 21-24, ayat firman Tuhan, saya bacakan bagi kita. Ada di slide keduanya kali ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sudah bangun dari tidurnya, ya dilompat ya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat ini berbicara tentang satu keadaan di mana malaikat berkata kepada Maria, kepada Yusuf untuk memastikan bahwa dia mengandung seorang bayi laki-laki dan mereka akan menamakan dia Yesua. Dalam bahasa Ibraninya penyelamat. Yesua, Hamasya, sang juru selamat itu. Jadi firman ini mengungkapkan rencana keselamatan Allah. Dimulai dari satu keluarga sederhana. Kalau orang-orang mungkin bertanya, loh mereka kan belum menikah. Tradisi daripada orang Ibrani Bapak Ibu, kalau sudah bertunangan itu sudah sah dianggap sebagai suami istri. Tinggal penjemputan mempelai wanita itu lalu diadakan pesta. Itu gambaran kita dengan Tuhan sekarang. Bahwa sekalipun Yesus belum datang menjemput kita yang kedua kali, tapi kita ini sah adalah mempelainya. Percayakah engkau mempelai Kristus? Amin. Sekalipun kita belum ada pernikahan anak domba, perkawinan anak domba, tapi itu tradisi itu dipakai Tuhan menjadi bayang-bayang dari kehidupan di dalam perjanjian baru yang sekarang kita alami. Yesus namanya berarti Tuhan menyelamatkan, lahir untuk membawa keselamatan bagi umatnya. Tetapi ada satu keluarga di sana, Maria dan Yusuf. Mereka taat dengan iman mereka, sehingga membuka jalan bagi kehadiran juru selamat di tengah-tengah mereka. Natal berbicara tentang I am here, saya ada di sini. Yesus ada di hatimu, Yesus ada di keluargamu, Yesus ada di tempat ini, Yesus ada di mana-mana engkau berada. Amin. Dia mau menyatakan bahwa dia hadir di keluarga sederhana itu. Bukan tentang kenyamanan. Ada banyak orang berpikir kalau Yesus hadir di tengah-tengah keluarganya maka dia nyaman. Bukan. Tapi Yesus datang untuk tugas yang mulia. Karena dia tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka dia harus datang di tengah keluarga itu. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya keluarga menjadi tempat pertama kehadiran daripada Allah. Kelahiran Yesus lahir dalam keluarga sederhana di Bethlehem. Kenapa di Bethlehem? Karena di sana dinamakan rumah roti. Di sana ada satu hidangan yang disediakan, bukan di tempat lain. Itu menegaskan bahwa keluarga adalah
ruang di mana ada pertemuan kasih. Keluarga kalau makan itu ada kasih sayang di situ. Amin. Saya nggak tahu kalau keluarganya makan sambil ribut, tapi ketika kita makan bersama, di sana ada kasih, di sana ada satu perjamuan sesama kita. Itu sebabnya dulu ada presiden yang bilang semua masalah bisa dibereskan di meja makan. Allah memilih keluarga sebagai wadah untuk menyatakan kehadirannya. Tapi pada keluarga yang mana? Keluarga yang punya keteguhan iman, yaitu Yusuf dan Maria. Jadi hanya keluarga yang mau membuka hati. Ada satu keteguhan hatinya untuk menerima Yesus di tengah-tengah keluarga itu. Di sana dia hadir. Bagi keluarga yang tidak mau membuka hati, masih sombong, masih menganggap dirinya yang the best of the best, maka sulit untuk Allah hadir di sana. Dan di tengah-tengah keluarga yang demikian, maka tidak ada pengharapan, tidak ada pemulihan, bahkan mungkin janji pun sudah dilupakan. Jadi keluarga adalah pusat dari pendidikan, iman, kasih, dan pengharapan. Nah, inilah nilai-nilai Kristiani yang pertama ditanamkan, dipraktekkan oleh Allah sendiri ketika dia datang ke dunia ini. Dulu orang menyembah di tempat-tempat tertentu, tapi sekarang ada di tengah-tengah keluarga, ada di tengah-tengah ibadah seperti ini. Bahkan ketika engkau sendirian, maka itu Allah selalu berencana atau merencana untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga itu dimulai dengan pernikahan. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada dua kejadian. Kejadian pasal yang kedua ayat 24, firman Tuhan berkata, ada slide berikutnya mungkin ya di situ. Ya, di sini. Kejadian pasal perjanjian baru, kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bahkan ayat berikutnya dikatakan satu daging itu lebih tinggi dari satu darah. Artinya yang satu daging, satu rasa, satu duka, satu suka. Mengerti Bapak Ibu? Bukan dengan engkau sedarah bisa merasakan satu rasa, satu duka. Tapi dengan pasangan kita bisa merasakan itu. Kemudian Yesus berkata di dalam Matius 19:46, menegaskan bahwa pernikahan adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Dan itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Lalu Rasul Paulus menambahkan di 1 Korintus, kecuali karena kematian. Jadi pernikahan yang benar adalah laki-laki dengan perempuan. Kalau ada laki-laki dengan laki-laki, itu tidak menurut Alkitab. Nah, tujuannya apa pernikahan itu? Ada persekutuan di sana. Membangun hubungan intim antara suami dan istri dalam kasih Kristus. Jadi di dalam persekutuan ini latihannya Bapak Ibu. Suami istri itu ibarat sepasang sepatu. Kalau kita berjalan yang sebelah kanan aja, kira-kira kemana arahnya? Nggak bisa lurus Bapak Ibu. Kalau kita berjalan dengan yang sebelah kiri, nggak bisa lurus. Kalau kita berjalan sendirian, maka timpang. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama, kaki kiri dengan kaki kanan, maka kita bisa menuju kemana-mana tempat kita mau. Demikianlah rencana Tuhan bagi keluarga Bapak Ibu. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Di sana juga ada namanya prokreasi, yaitu beranak cuculah, kuasailah bumi. Dan keluarga adalah tempat saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendukung dalam perjalanan hidup bersama.
Nah inilah yang Tuhan mau hadir di tengah-tengah keluarga kita. Sekarang bagaimana dia hadir di tengah-tengah keluarga? Ada ayat firman Tuhan bahwa Allah datang untuk memberi berkat. Allah datang untuk melindungi slide berikutnya. Allah datang untuk membimbing. Bisa tidak terjadi Bapak Ibu saudara Tuhan. Jadi jelas bahwa Allah itu sudah menunjukkannya di dalam sejarah, di dalam Alkitab, bahwa dia mau hadir di tengah-tengah kita, tapi dia cuma nggak mau hadir, dia mau memberkati, dia mau melindungi, dia mau menyatukan kita, dia mau membimbing kita. Dan tadi Yesus dapat mengubah situasi yang sulit menjadi situasi yang lebih mudah. Tetapi dalam perjalanannya dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Di dalam satu keluarga bisa rusak keluarga karena dosa. Yang terbaru yang Bapak lihat di sosmed itu, ada seorang kepala daerah begitu Bu cinta dengan sang kepala daerah, begitu mesra, tapi ternyata ada dosa di sana, dan hari ini kita dengar keluarga itu hancur lebur. Kenapa Bapak Ibu saudara Tuhan? Dosa merusak hubungan. Dosa menciptakan jurang pemisah antara kita dan Tuhan dan sesama manusia. Dosa membuat Allah tidak bisa hadir di tengah-tengah keluarga kita. Selama di tengah-tengah keluarga ada simpan dosa. Dia yang kudus. Dia yang kudus tidak akan bertemu dengan yang kudus, Bapak Ibu. Kudus artinya dipisahkan. Sehingga selalu ada pemisah di sana. Maka keluarga yang jatuh ke dalam dosa, maka Bapak Ibu saudara Tuhan, ada pemisah dengan Tuhan. Ketika dosa masuk ke dalam keluarga, ia merusak yang pertama komunikasi, lalu menghancurkan kepercayaan, lalu memutuskan ikatan kasih yang seharusnya mengikat kita bersama. Kalau kita sadar akan kerusakan yang ditimbulkan dosa, maka kita mau dipulihkan. Karena Allah selalu menawarkan keselamatan. Masalahnya kalau nggak sadar, maka itu tidak akan terjadi pemulihan sampai hancur dengan sendirinya. Jadi waktu akan membuktikannya. Kalau mau Bapak Ibu coba-coba, nggak apa-apa kalau mau milih, tapi saya sebagai hamba Tuhan pendeta jangan coba. Karena kalau keburu rusak, kalau udah rusaknya parah, sudah nggak bisa lagi diperbaiki. Jadi jangan coba-coba untuk membawa dosa di tengah-tengah keluargamu. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau sadar, maka masih bisa kembali. Tetapi biasanya ada hal-hal yang membuat rusak keluarga. Ada keangkuhan dan egoisme di sana. Ketika aku menjadi lebih penting daripada kita, satu keluarga, maka keluarga itu mulai retak. Ketika hawa nafsu yang dimiliki oleh seorang laki-laki lebih penting daripada keutuhan keluarga itu, maka rusak. Bapak Ibu saudara Tuhan. Lalu juga kalau ego kita tidak terkendali, maka kita lebih mementingkan diri sendiri daripada kesejahteraan keluarga. Kita mau senang-senang mancing setiap minggu. Padahal istri kita, anak-anak kita perlu bimbingan untuk antar ke kursus, untuk cari uang bagi mereka. Tapi kita asik mancing di laut setiap minggu. Atau kita asik main judi, katakanlah judi online. Kita mau kesenangan kita. Kita lupa ada kita di dalam keluarga itu. Nah, kemudian ada kepahitan dan dendam. Menyimpan luka dan dendam adalah racun yang perlahan membunuh kasih dalam keluarga. Ketidakmampuan kita untuk mengampuni
menciptakan tembok yang sangat tinggi. Jadi kalau kita ada masa lalu di keluarga, lalu kita terus tidak bisa mengampuni, kita sedang membangun tembok yang tinggi. Semakin kita tidak mengampuni, semakin tinggi tembok itu. Dan semakin tidak bisa kita lalui. Satu kali tembok Berlin mau diruntuhkan. Orang-orang dari timur, Jerman Timur, tiap hari melemparin sampah ke sebelah sana. Melemparin kotoran sebelah sana. Dia membangun satu kebencian kepada Jerman Barat. Tapi dari Jerman Barat, dia terus membangun kebaikan. Dia lempar baju baru, dia lempar sepatu baru. Frans, duduk Frans. Duduk Frans. Frans duduk. Frans. Maaf ya Bapak Ibu, ini memang harus dilatih. Gak apa-apa, duduk. Duduk. Dia mau pulang nih. Ya biarin aja, oke dah. Udah biarin aja lah, pulang aja. Itu sama Amel dulu, pegang dulu, nanti Amelnya. Enggak ada situ. Oh iya situ. Sama Pak Edi mungkin. Oh ada makanan. Ini dia punya kelebihan. Matanya 12. Kesini 2. Kesini 2, kesini 2, 8. Lalu mata angin yang itu 12 mata angin itu. Jadi dia walaupun memandang ke sana, kalau ada bunyi di sana kresek-kresek orang buka permen, dia tahu oh ada permen di sana. Maka kami menyimpang sedikit supaya Bapak Ibu jangan terganggu dengan anak saya. Sepanjang Frans ada di tengah-tengah keluarga kami nggak pernah bikin kue Natal Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kami sedih dengan itu. Jadi kalau Bapak Ibu kirimin kue Natal, banyak orang yang kemarin sudah kirimin ke rumah. Terima kasih banyak ya, Tuhan yang membalas. Tapi kami harus simpan. Baru nanti satu waktu kalau ada keluarga datang, baru kita bagi. Tapi itu pun Frans harus kita bagi sedikit. So kalau tidak dia nggak ada batasannya. Jadi dia belum bisa membatasi makan sampai seberapa, sampai dengan sepuasnya. Nah kalau dibawa dia ke all you can eat itu, tumpur itu all you can eat. Semua habis dimakan. Baik, ceritanya jadi ke sana. Tadi Jerman Barat dengan Jerman Timur. Jerman Timur membangun tembok kebencian terus, tapi Jerman Barat terus membangun kebaikan. Dilemparnya baju baru, makanan gandum dan segala macam. Akhirnya satu waktu tembok itu pecah. Bapak Ibu saudara Tuhan. Dan akhirnya orang Jerman Barat itu bisa melangkah ke timur dan orang timur bisa ke barat. Dan akhirnya orang Jerman Timur sadar. Selama ini mereka membangun kebencian. Apa yang terjadi dengan negara Jerman Timur? Semakin benci dia, semakin miskin, semakin miskin, semakin miskin. Akhirnya kemakmuran Jerman Barat itu sangat berbeda jauh dengan mereka. Dan setelah tembok itu dipecah, barulah mereka datang minta maaf kepada orang-orang Jerman Barat. Kalau engkau terlibat di dalam kebencian, kepahitan, maka semakin hari engkau akan semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. Jangan mau di posisi itu. Kemudian di tengah-tengah keluarga itu apalagi yang merusak? Ketidakpedulian. Yaitu sikap acuh terhadap kebutuhan dan perasaan anggota keluarga. Itu akan menciptakan kekosongan emosional yang menyakitkan dan merusak ikatan keluarga. Kalau kita nggak peduli lagi istri kita, pasti bahaya Bapak Ibu. Karena ada anggapan dunia berkata, happy wife, happy life. Kalau istri happy, happy-lah keluarga itu. Betul atau enggak? Kalau ada uang, abang sayang. Kalau enggak ada uang, abang melayang.
Jadi bapak-bapak rajin-rajinlah memberi uang kepada istri. Kalau mau happy life. Amin. Sebab ini fenomenal loh Bapak Ibu. Seorang pengkhotbah bilang begini, saya kalau khotbah 1 jam, saya ingin pulang ke rumah itu, mau diam. Tapi ternyata istrinya mengoceh-ngoceh di rumah. Ternyata setelah diteliti, dari kandungan perempuan itu sudah banyak ngoceh daripada bayi laki-laki. Jadi seorang istri butuh minimal 6.000 kata setiap hari. Minimal dia butuh dikatakan 2-3 jam untuk ngoceh. Ternyata laki-laki butuh cuma 15-30 menit ngoceh, selebihnya diam. Maka kalau berantem lebih banyak ngambek, laki-laki itu pasti diam. Tapi nggak tahu kalau Pak Sugi lebih banyak diamnya gimana. Ibu Mary sudah nggak tahu ini lagi ngambek atau tidak gitu. Nah, ternyata perempuan butuh 2-3 jam untuk ngoceh. Sedangkan laki-laki cuman 15 menit. Yang parahnya menurut penelitian, mertua butuh 6 jam sehari ngoceh. Maka jangan heran mertua menantu bisa makin parah. Yang satu intensitasnya juga tinggi, yang satu lagi ternyata lebih tinggi. Maka semakin tua wanita, semakin kemungkinan ngocehnya lebih banyak. Tapi di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Karena kodrat manusianya sudah digantikan dengan kodrat ilahi. Ketika engkau menjadi kepercaya Yesus, maka benih ilahi itu Zoe. Hidup ilahi itu ada di dalammu. Sehingga engkau tahu mengatur ritme. Kapan ngoceh, kapan untuk mendukung. Sudah gaji suami kecil, diocehin, makin terpuruk perasaannya. Iya, kalau dia punya nyali yang tinggi, dia berusaha. Tapi kalau nggak punya nyali yang tinggi, terpuruk, diocehin, terpuruk, mate maho. Ngerti nggak mate maho? Matilah dia. Maka jangan heran bapak-bapak yang muda banyak kena serangan jantung. Bukan karena dia terlalu banyak makan B2. Bukan. Mau beli B2 juga udah jarang, duitnya sedikit. Tapi hari-hari kepalanya ditekan dengan ocehan. Lama-lama dia kena badannya. Maka kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluargamu, kodratmu kodrat ilahi. Naturmu natur ilahi. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, sekarang bagaimana Tuhan memulihkan keluarga yang sudah dalam keadaan dosa, sudah mau dihukum lah istilahnya. Nah, di dalam bagian akhir daripada perjanjian lama, kitab Zefanya hanya 4 pasal kan ya, 3 pasal maaf. Itu berbicara tentang hukuman terhadap dosa. Tapi di ujungnya ternyata Tuhan baik. Ada janji keselamatan di sana. Jadi sekalipun engkau sudah salah, Tuhan baik. Katakan kiri kananmu, apalagi suamimu atau istrimu, katakan Tuhan baik kepadamu. Tuhan baik kepadamu. Bapak Ibu, ayat yang di atas ini tidak dapat dengan sendirinya. Dulu kita di sana bangunan, Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku dan ketetapan-ketetapanku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Waktu kita pindah ke sana, bukan soal mudah. Bapak Ibu pikir ada hal rohani di situ. Saya harus berdoa, Tuhan, saya mau pindahkan mimbar itu ke sini, boleh nggak Tuhan? Tapi kalau boleh, Tuhan kasih saya firman Tuhan, ayat yang meneguhkan jemaat di sini. Muncullah ayat ini, Bapak Ibu saudara Tuhan. Pujilah Tuhan dalam baitnya, sebab Tuhan baik. Waktu kami mau membuat ini, berdua sama Mas Eko, pergi ke tukang grapir di Bulak Kapal.
Sebenarnya ada kata-kata di sambungannya nih. Pujilah Tuhan dalam baitnya sebab Tuhan baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Wah, waktu Pak Niko bilang begini, waktu Daud mau menempatkan tabut Allah itu di pondok Daud itu, maka ayat pertama yang dinyatakan adalah bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Saya teringat waktu kita mau pindahkan ini rame-rame jam 4 sore kita gotong ini dengan para diaken dan pendoa, waktu itu kita gotong sini. Lalu kita doakan di sini, Bapak Ibu. Ayat ini dapat Tuhan kasih buat saya. Dan sebenarnya ada sambungannya nih, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Kenapa tidak kita tuliskan? Karena tempatnya gak cukup waktu itu. Lalu diskusi-diskusi, kalau dikecilin cuman 10 cm Pak. Kalau pemandangan dari 18 meter kelihatan enggak? Kecil sekali. Ya sudahlah, kita sampai di sini. Kita taruhlah Mazmur 100. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Itulah yang dinamakan doksologi. Yang kemarin oleh Pak ini di sini, Pak Joiman. Pujian pengajaran. Doksologi agungnya ada di Mazmur 150. Pujilah Tuhan dalam baitnya, sebab Tuhan baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lalu Tuhan mau hadir di tengah-tengah keluarga yang tadi, yang dalam keadaan tidak baik. Bagaimana dia hadir? Sekarang mau kita lihat kitab Zefanya pasal 3. Zefanya pasal yang ketiga ayat 9 sampai, sebentar saya buka dulu Zefanya. Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20 sebenarnya saya baca dulu ayatnya. Tapi kita lihat yang ayat 17-nya dulu. Tuhan, 1, 2, 3 kita baca sama-sama ya. Ayat 17-nya aja, nanti saya baca dari 9. Ayat 17 saja. Ya, Bapak Ibu kita baca sama-sama. Ini satu ayat di dalam bayangan perjanjian lama, bagaimana Tuhan memulihkan Israel. Israel itu adalah keluarga Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dia datang, walaupun hukuman sudah jatuh, tapi dia datang dengan janji keselamatan. Walaupun karena dosa harusnya dihukum, tapi Tuhan baik. Kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi tandanya Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Dari pihak Tuhan sendiri, Dia mau membaharui kita. Dia mau menyelamatkan kita. Nah, kalau benar ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, maka akan terjadi pembaharuan Bapak Ibu. Sekarang cek. Dari tahun ke tahun ada pembaharuan enggak? Kalau tidak, engkau hampir bisa memastikan Tuhan belum hadir di tengah-tengah keluargamu. Sebab Tuhan akan bergirang karena engkau sukacita. Jadi Tuhan gak mau engkau susah, tapi Tuhan mau engkau bersukacita. Amin Bapak Ibu. Ini kan ada lagunya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita sebab Tuhan Allah tengah kita. Itu aduh suaranya bagus banget, jadi begitulah.
Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah bosan belum? Karena ini baru slide yang ke-6. Slide-nya ada 24. Karena ini Natalan, walaupun saya nggak fit Bapak Ibu, tapi tetap semangat. Apalagi Bapak Ibu yang lagi fit. Jadi ayat ini luar biasa, mengungkapkan hati Allah yang penuh dengan sukacita atas umatnya. Allah bukan hanya hadir, jadi dia nggak sekedar hadir, tapi dia sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Katakan amin. Nah, ia nggak diam, tapi dia bergirang karena bersorak-sorak karena kita. Inilah pondasi keselamatan keluarga. Jadi kalau Allah hadir di situ, dia mau jadi pahlawan. Tetapi kita bisa terima nggak dia? Kita buka hati nggak? Atau kita mau sadar nggak akan dosa kita? Supaya dia bisa hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah, artinya itu nyata dalam kehidupan keluarga. Dia pahlawan yang beri kemenangan untuk berperang bagi keluarga kita dan memberikan kemenangan. Amin. Dan dia membaharui dalam kasih. Artinya dia menyegarkan keluarga kita. Mari kita lihat apa yang terjadi, apa yang harus dikerjakan di keluarga itu. Pertama, pemurnian komunikasi. Dihapus dulu itunya. Ayatnya, lagunya dihapus dulu. Yang pertama, pemurnian komunikasi. Kita Maleakhi 3 berkata, bicaramu kurang ajar. Jadi Tuhan memperhatikan kita, kalau kata kita itu kurang ajar atau ngomong sembarangan. Bukan Yesaya juga berkata waktu dia memulai panggilan itu, dia melihat Tuhan. Dia dibawa sehingga dia bilang, celaka aku yang najis bibir. Celaka juga orang-orang yang najis bibir bersama-sama dengan aku. Sebab kuduslah Tuhan. Kalau mulut kita masih ngomong kotor, Tuhan gak bisa hadir di sana Bapak Ibu. Kalau mulut ibu-ibu masih kotor kepada suaminya, Tuhan gak bisa hadir membaharui. Kalau bapak-bapak masih sengit omonganmu terhadap istrimu, Tuhan gak bisa hadir. Karena dia kudus. Satu kali anak SMA, dia selalu ngomong gaya orang Jabodetabek. Dia ngomong ini, anjir. Ngomong lagi ini, anjir di belakang. Sehingga waktu ketika dia ngomong sama temannya, gurunya lewat. Dia lagi ngomong, selamat siang Pak, anjir. Gurunya bilang, pusap kamu 10 kali. Dipusap dia, dihukum. Ingat, orang dunia aja kalau ngomong gak bener dihukum kan. Nah, dihukum. Dia hitung, 1, hitung gurunya, 1, 2, 3. Pas hitungan yang ke-10 udah selesai. 10. Lalu, dah naik. Bangkit itu anak. Capek anjir. Gurunya bingung, mau hukum apa lagi? Kalau kita nggak bisa berkomunikasi baik, hukuman bisa datang pada kita. Coba aja suami istri ngomong anjir-anjir. Bisa uang belanja nggak turun. Bisa juga makan nggak sediain. Jadi yang pertama harus ada pemulihan komunikasi. Allah memulai penyelamatan keluarga dengan memurnikan komunikasi kita. Sebab kata-kata memiliki kuasa untuk membangun atau menghancurkan, untuk menyembuhkan atau melukai. Jadi dua sisi kata-kata itu, maka hati-hati dalam keluarga. Karena kata-kata itu bisa membangun atau merusak, atau menyembuhkan, atau melukai. Maka Bapak Ibu hati-hati. Kalau Allah hadir di sana kita pasti pilih yang membangun,
dan menyembuhkan. Amin. Itu sebabnya pakar komunikasi bilang begini, kesalahan komunikasi itu terjadi bukan karena besarnya masalah, tapi karena suara yang kasar. Cuman gara-gara salah letakin handphone. Cuman gara-gara mungkin ya rasanya kurang pedas. Tapi kata-katanya kasar. Katakanlah Bu Rita begini, bilang dia masak ikan atau masak sayur lah, saya bilang dari dulu sampai sekarang gak enak masakanmu ini. Apa sih yang kamu pelajarin dari rumahmu? Kira-kira itu udah menyentuh banyak dari masa lalunya, dari kapabilitas dia untuk memasak dan harga dirinya sebagai wanita. Bisa lebih ribut gak? Pasti. Dia pasti akan bilang, emang apa sih kamu? Udah enak-enak tinggal makan aja gak bisa menghargai orang makan. Menghargai masakan orang. Benar Bapak Ibu? Hari ini kita mulai makin pintar ya. Kalau Allah hadir mau menyelamatkan keluarga kita, bangun komunikasi yang baik. Amin Bapak Ibu. Jaga kata-kata. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, pertimbangkan dengan matang. Seringkali saya bicara dengan Om Boy dan Pastor Ibob. Saya bilang sebelum ngomong tarik napas. Seringkali saya ditanya oleh para diaken. Saya tidak langsung jawab. Karena saya harus menarik napas dulu. Sambil bertanya Tuhan, saya mau jawab apa? Semakin pintar kita menarik napas untuk bertanya pada Tuhan, semakin aman jalan kita. Amin. Coba praktekkan. Pasti Bapak Ibu mulai, kalau sudah ada Tuhan, Tuhan apa yang saya jawab? Gak mungkin Tuhan bilang kata kasar. Amin. Pasti kita merenungkan, kata yang baik apa ya? Dan nada suara kita juga sama pentingnya dengan apa yang diucapkan. Nada suara kita kalau tinggi, misalnya Felix nih, saya bilang, Fel, tapi kalau saya bilang, Fel, kira-kira gimana? Sama kan dengan kasarnya, dengan kata kan, isi kata itu. Jadi nada juga penting. Orang Batak bilang, oh udah kebawaan kami dari sana. Enggak, bisa kok dirubah. Jadi jangan biarkan dirimu dibelenggu. Kemudian bicara dengan komunikasi yang kudus. Bicaralah dengan kasih, hormat, dan kelembutan seperti yang diajarkan Kristus. Sekarang yang kedua, penyelamatan keluarga yang kedua. Ayat 11 sampai dengan ayat 12. Sepanjang 3 ayat 11 12. Masih 30 slide lagi, cukup banyak ya. Makanya kalau di Bumi Anggrek itu kalau Pak Gembala yang khotbah banyak enggak hadir. Kata Om Boy, Pak Gem, kalau Pak Gem yang khotbah itu pasti sedikit yang hadir. Bagi saya enggak apa-apa. Karena saya sebagai gembala ya memang seperti itu. Tapi heran jemaat tambah-tambah aja. Kenapa ya? Khotbah lama-lama tetap pada nyaman di situ ya. Karena saya tidak mengkhotbahkan omongan kosong. Saya juga hidupin yang saya khotbahkan. Dulu saya juga suka bicara kasar sama istri saya. Dulu. Tapi dia sekarang menikmati bahasa saya. Begitu ya Maya? Nah, puji Tuhan. Kalau diiyakan puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu lakukan. Saya bicara tersungkur di sini. Sepanjang tahun kita harus tersungkur setiap hari pada Tuhan. Saya tidak omong kosong. Setiap hari saya ambil sajadah merah saya itu tersungkur. Datang pada Tuhan. Tuhan, hari ini apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Setiap ujung daripada tersungkur itu. Apa yang Tuhan mau, hambamu kerjakan. Kalau engkau tidak setiap hari minta tuntunan Tuhan, maka ada banyak hal akan bisa mengganggumu. Ada orang yang mengajak ke sana, ada orang yang mengajak ke sini. Bapak Ibu, apalagi sekarang. Handphone ini kita nggak tahu dari mana.
Tiba-tiba ada perempuan, sudah makan belum Pak? Siapa lah ini? Dilihat fotonya itu, wah cantik juga ini ya. Tapi kalau diterusin ini bahaya, karena kita sudah bertanya tadi pagi sama Tuhan. Minggu depan ada lagi. Bapak lagi senggang nggak? Dari mana lah ini dapat nomor handphone saya? Pasti bapak-bapak juga sering gitu juga. Nggak tahu ya, tapi saya ada beberapa kali begitu. Tapi karena kita bertanya sama Tuhan setiap hari, kita ingat, oh saya kan tadi nanya sama Tuhan. Berarti jalannya Tuhan yang harus kita tempuh. Amin. Nah, yang kedua, perubahan sikap hati. Allah menyelamatkan keluarga dari benturan ego. Minta maaf, koreksi ego kita. Contohnya saya ini. Dulu saya itu punya kepahitan sama bapak saya. Lalu ketika ibadah seperti ini, saya diingatkan supaya mengampuni bapak saya. Lalu saya buru-buru pulang ke Sumatera. Dulu saya sebelum rekonsiliasi, paling tahan 3 menit, 4 menit. Kami berbicara, apa yang ada di atas meja itu pasti kelempar ke saya. Waktu kelas 2 SMA saya harus kabur dari rumah, tinggal di rumah nenek saya yang Chinese, karena saya dilempar pas hari Natal begini, pulang ibadah. Pulang ibadah malam, kita duduk sambil, karena di sana masih bikin roti, kue kan ya. Tanggal 26, 25, 27, 28 karena nanti puncaknya di sana. Tanggal 1, bikin roti, bikin kue. Lagi bikin kue saya mulai bicara sama bapak saya, Pak, jangan banyak ngutang-ngutang. Wah dia marah, itu ada air panas yang baru mendidih itu. Satu itu dia lempar ke saya. Herannya air itu kena ke saya tapi tidak melepuh badan saya. Malam itu saya lari ke rumah nenek saya yang Chinese. Saya ketok-ketok. Ada apa kamu datang? Saya bilang saya mau tinggal di sini. 2 tahun saya tinggal di sana. Saya mengalami kepahitan orang tua saya. Saya lulus terbaik di universitas, di angkatan saya. Nilai terbaik waktu itu karena lulus pertama. Tapi saya mencari pekerjaan itu tidak mudah. Tapi ketika seorang pendeta menyampaikan ini supaya sikap hati, saya pulang ke sana. Saya datang, saya peluk bapak saya. Ampuni saya Pak. Ternyata bapak saya juga bilang, maafkan saya. Kami berdua berpelukan menangis. Dari hari itu kami bisa ngobrol berjam-jam berdua. Bapak Ibu Saudara. Sikap hati bisa merusak kalau sikap hati kita nggak benar. Allah menyelamatkan keluarga dari benturan ego. Kita perlu belajar minta maaf, mengoreksi ego kita yang seringkali menjadi penghalang terbesar dalam hubungan keluarga. Kalau saya ingat-ingat kenapa bapak saya lempar saya dengan air panas. Karena saya tidak menghormati dia sebagai orang tua. Saya berbicara, saya menganggap saya lebih pintar. Sehingga dia tersinggung, dia lempar air panas itu. Bapak Ibu seringkali kita juga sombong. Karena itu kesombongan menciptakan jurang. Sementara kerendahan hati membangun jembatan kasih. Jadi dimanapun kita kalau sombong maka ada jurang. Tapi kalau kita rendah hati maka ada jembatannya senantiasa. Maka hari ini kalau Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita, dari sombong kita berubah menjadi lemah lembut, katakan amin. Dari merasa selalu benar, kita rendah hati untuk mengakui kesalahan. Amin. Saya tidak tahu musik ini, tapi kadang-kadang saya suka, ya sombong juga saya sok tahu. Itu drumnya kok nggak ada keluar di sini. Itu kalau dia nggak bisa terima, itu dia bisa nggak mau melayani lagi loh.
Gak mau lagi dia melayani. Sombong amat Pak Gembala. Tapi saya selalu ngomong sama Om Doni. Bang Doni kok Om? Masih muda kok Om? Bang, tolong sebelum ibadah cek sound, keyboard, satu-satu. Abang datang, jangan abang terlambat. Sorry ya Bang Don. Abang datang, dengerin. Bass, gitar, drum. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, maksud saya begini, supaya tidak terjadi kesalahan komunikasi. Nah, tidak mau mendengar, robah dengan mulai empati. Menghakimi orang lain, robah dengan penuh kasih dan pengertian. Nah, ini penting sekali. Kalau kita hanya melihat kesalahan orang selalu tanpa pengertian, maka akan sulit kita bergaul dengan orang itu. Dan kita akan sulit ada di dalam organisasi. Maka jangan heran banyak pengerja-pengerja, banyak jemaat yang keluar. Waktu kita membangun ini, ya atas desakan teman-teman kita umumkan beberapa yang janji iman, yang belum membayar janji iman. Tujuannya waktu itu barangkali lupa. Saya sebenarnya gak kepingin, tapi karena mendesak waktu itu butuh dananya, jangan-jangan mereka lupa, diumumkanlah. Ada anak saya juga dua-duanya ini, belum bayar waktu itu. Nah, ternyata seorang ibu telepon saya, Pak Gembala, wah ternyata suami saya terluka dengan itu. Ya gimana lah ya ibu ya, tidak ada maksud kami untuk melukai. Tapi kalau sudah terluka, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan lukanya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya berharap pengertian muncul kemudian, Bapak Ibu saudara Tuhan. Amin. Nah maka itu juga mari kita mengalami perubahan hati dari sombong menjadi lemah lembut. Seperti Yesus datang mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 5-8. Mengingatkan kita untuk memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Itu merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yang terakhir, ini slide yang ke-30. Penyertaan Allah dalam segala situasi. Ayat 17, saya bacakan bagi kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Nah, penyertaan Allah ini di dalam keluarga akan melepaskan kita dari kekhawatiran, dari ekonomi dan segala beban. Karena Dia juga Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jadi kalau Allah hadir dalam Natal ini, itu Immanuel. Di sana Dia bawa segala identitasnya. Tadi saya berdoa memulai khotbah ini. Saya bilang Allah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah El Shaddai, Jehovah Shalom, Jehovah Sama. Kalau Dia hadir, Dia dengan segala kemahakuasaannya, segala kekuasaannya, Dia ada di situ. Kalau Dia ada di tengah-tengah keluargamu, sakit disembuhkan, beban dilepaskan. Tuhan ada untuk memulihkan keluargamu. Amin Bapak Ibu. Dalam ekonomi, Allah Jehovah Jireh menyediakan segala kebutuhan keluarga kita. Dalam beban hidup, Allah mengundang kita supaya menyerahkan semua bebannya kita kepadanya. 1 Petrus 5 ayat 7. Dalam ketakutan, Immanuel, Dia hadir memberi damai sejahtera yang melampaui akal. Immanuel, namanya disebut
Immanuel. Jadi kehadirannya menjadi jaminan bagi kita untuk mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi kita. Maka dari itu undang Allah hadir di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah hidupmu, di dalam pribadimu. Karena dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang terakhir lagi, tadi sudah yang terakhir kan? Sekarang yang terakhir lagi. Ada pengharapan akan masa depan. Ayat yang ke-20 saya bacakan bagi kita yang terakhir. Pada waktu itu akan membawa kamu pulang. Nah, orang Israel dibawa pulang dari pengasingan. Dia akan mau kembali ke Sion. Kita juga sama, pengharapan kita yang akan datang, kita akan dibawa pulang oleh Yesus ke rumah Bapa. Sebab dari mana kemana aku ada, ke situ kamu ada. Kemana aku pergi, ke situ aku pergi. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat. Amin. Jadi bayangan janji keselamatan Sion di dalam Zefanya ini, dia nyatakan juga kepada kita di dalam ayat yang 20 ini. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku akan membuat kamu menjadi kenamaan, kepujian. Jadi kalau engkau sudah mempunyai kenamaan, kepujian, itulah yang dikhotbahkan tadi malam itu, glorification, mulia. Kenamaan, kepujian itu artinya engkau dimuliakan Tuhan, dibawa bersama dengan Dia. Di antara segala bangsa dan bumi, dan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Nah, jadi pengharapan kita ini berkaitan dengan pribadi dan karya Yesus Kristus. Bukan pengharapan yang kosong, tapi pengharapan yang berpondasi pada janji-janji Allah yang tidak pernah gagal. Karena Yesus tidak pernah gagal. Kalau minggu lalu Bapak Ibu dengar khotbah saya di ibadah yang pertama tentang Zoe, benih yang sudah teruji, Yesus yang tidak pernah gagal. Benih itu ditaruh di dalammu sekarang. Bahwa engkau seharusnya tidak pernah gagal. Karena benih itu sudah benih yang teruji. Amin Bapak Ibu. Nah, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan pasti ada promosi. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan pasti ada promosi. Pastikan aja Bapak Ibu. Karena pondasi segala berkat adalah kasih kita kepada Tuhan yang tulus dan total. Lalu dikatakan masa depan yang cerah, pengharapan dan rancangan damai sejahtera menanti keluarga yang berpusat pada Tuhan. Maka itu pikirkan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan memikirkan pekerjaanmu. Prioritas yang benar akan membawa berkat yang berlimpah. Pikirkan rumah Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan keluargamu. Ketika kita peduli dengan keluarga Allah, Ia peduli dengan keluarga kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab itu aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Sudah terlalu lama? Sudah bosan? Sekarang yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali. Kita baca sama-sama yuk. Sebagai penutup dari khotbah ini, bahwa Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Pertama, 1, 2, 3. Keluarga adalah ladang kasih dan keselamatan Allah di dunia ini. Jadi Allah itu penting ada keluarga, karena itu dia tempat dia, ladang kasih dia. Sebab kesanalah dia curahkan berkat-berkatnya. Yang kedua, mari kita buka hati dan tangan untuk menjadi saluran kehadiran Allah bagi keluarga kita. Lembutkan hatimu, buka hatimu, ulurkan tanganmu supaya Allah hadir di tengah-tengah keluargamu. Yang ketiga, menghadirkan kasih Allah melalui komunikasi, sikap hati, pengampunan dan pengharapan. Nah itu dia. Yang keempat, keluarga berpusat pada Tuhan, mengutamakan Tuhan, belajar taat dan mengasihi dengan kasih dan kesabaran. Yang kelima,
membangun keluarga sebagai tempat aman dan penuh kasih bagi semua anggotanya. Kalau kita sudah dengar ini, maka saya bisa pastikan yang mengikuti jalan Tuhan. Daud berkata, tidak pernah aku lihat keturunan dari orang yang benar meminta-minta. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan hadir di tengah-tengah keluargamu, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupanmu. Maka Tuhan akan memakai engkau lebih lagi. Tuhan senang kalau engkau senang. Tuhan senang kalau engkau bersuka cita. Tuhan senang kalau engkau berbahagia. Tuhan baik kepada kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Engkau hadir di tengah-tengah keluarga setiap jemaat-Mu, setiap pribadi lepas pribadi, untuk memulihkan keluarga-keluarga, untuk menyembuhkan luka-luka batin, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kepastian akan masa depan dan pengharapan yang gilang gemilang, keselamatan di dalam Yesus. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, tengah-tengah gerejamu di tempat ini. Kami buka hati kami, Yesus, Yesus, Yesus. Engkau hadir di setiap pribadi lepas pribadi, sehingga hari ini sukacita, damai sejahtera dari kelahiran Tuhan Yesus ada di setiap hati kami. Kami bergembira karena Tuhan, kami bersukacita karena Tuhan, kami beria-ria karena Tuhan. Hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah keluarga-keluarga lepas keluarga daripada jemaat-Mu ya Bapa. Berkatilah setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus terhubung dengan Engkau di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam hadirat-Mu ya Bapa. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of love, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of love, drawing closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me
closer to you, Lord. Spirit